Selamat sore pemirsa, genderang perang jargon dilakukan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta demi untuk meraih simpati para pemilih. Kabar ini akan kami kabarkan bersama sejumlah kabar politik lainnya dalam program Kabar Pemilu Kada. Bersama saya Aditya Nugroho, inilah Kabar Pemilu Kada selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali Kabar Pemilu Kada. Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Kaisang tiba di gedung KPK dengan didampingi oleh Sekjen Partai Solidaritas Indonesia PSI, Raja Juli Antoni. Kaisang menyatakan kehadirannya ke gedung Komisi Anti Rasuah bukan atas panggilan KPK, melainkan inisiatif pribadi. Kaisang hendak mengklarifikasi mengenai jet pribadi yang digunakannya saat berpergian ke Amerika Serikat bersama istri Erina Gudono. Jet pribadi tersebut diduga milik seorang pengusaha. Ini kedatangan saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya bukan penyelenggara negara, saya bukan pejabat. Saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa pikirnya nepeng pesawatnya teman saya. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan silaturahmi sejumlah alumni sekolah menengah atas atau SMA 3 Jakarta di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Mantan wakil gubernur Banten ini mendiskusikan sejumlah hal dalam dunia pendidikan, salah satunya adalah ketersediaan bangku sekolah dan beasiswa. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menerima kunjungan alumni SMA Negeri 3 Jakarta untuk melakukan silaturahmi serta berdiskusi ringan di kediaman Rano Karno yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam silaturahminya, pasangan dari Pramono Anung ini berdiskusi mengenai sektor pendidikan di Jakarta, terutama terkait arah pendidikan serta harapan di dunia pendidikan. Menurut Rano Karno, untuk membuat arah pendidikan di Jakarta ke depan lebih baik, maka perlu ada penyelesaian masalah yang muncul di setiap tahun ajaran baru, yaitu masalah PPDB. Teman-teman SMA 3, artinya dengan beberapa ada yang dari PL, dari Kanisius, kemudian ini kan artinya ya memang ada harapan yang mereka harap, terutama dalam sudut pendidikan misalnya kan. Mau kemana sih dalam pendidikan di Jakarta ini, makanya tadi saya coba presentasi. Pendidikan di Jakarta harusnya lebih bisa maksimal karena kan kita punya fasilitas, infrastruktur kita jauh lebih siap daripada yang lain. Nah cuman memang untuk menunjang ke sana banyak strategi harus kita lakukan. SDM kita cukup baik. Kayak kemarin kita masalah tentang PPDB karena jumlah siswa dari SD ke SMP tidak bisa memenuhi kapasitas dari tempat kan. Nah berarti kan pendidikan kita harus dibesarkan, terutama negeri. Dalam dunia pendidikan di Jakarta, Rano Karno juga ingin menambah jumlah sekolah negeri beserta dengan fasilitasnya. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, kelompok jaringan pelayan masyarakat atau Jaran Emas yang terdiri dari para ketua RT, RW, anggota lembaga kelurahan, dan pengurus PKK mendukung Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil berjanji akan meningkatkan pagu anggaran untuk RT dan RW di wilayah Jakarta. Jaringan pelayanan masyarakat atau Jaran Emas yang terdiri dari para ketua RT, RW, anggota lembaga kelurahan, dan pengurus PKK mendeklarasikan dukungannya kepada Ridwan Kamil Suswono di sebuah hotel di Kemayoran, Jakarta. Mereka berharap dengan deklarasi ini wilayah setingkat RT RW bisa lebih diperhatikan.
dukungan jalan emas, jaringan pelayan masyarakat kepada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono untuk memenangkan beliau di Jakarta dan ikut mengawal program-program beliau nanti 5 tahun ke depan. Insya Allah menang 1 putaran. Ridwan Kamil berjanji akan memberikan dana tambahan atau pagu anggaran untuk membantu wilayah setingkat RW sebesar 100-200 juta rupiah bila nanti ia terpilih. Seluruh RW-nya dikasih pagu anggaran mendesain masa depannya. Duitnya tuh bukan buat gaji, duitnya itu buat beresin sampah, beli motor sampah, bikin bak sampah di tiap pengkolan, bikin gapura, ngebantuin warung-warung yang kumuhnya kan, dikasih modal, terserah RW-nya. Kalau RW-nya udah rapi, ekonominya udah bagus, berarti pakailah buat festival RW mungkin kan, per 2 bulan, 3 bulan, bikin apa. Jadi 2 hal, insentifnya penghasilan tetap dinaikkan, tadi sudah saya sampaikan, seluruh warga RW-nya diberi kesempatan mendesain sendiri masa depannya dengan pagu anggaran 100-200. Dalam kesempatan ini, Ridwan Kamil juga berterima kasih pada kelompok jaringan pelayan masyarakat atau Jaran Mas yang sudah mendukungnya di Pilkada Jakarta. Dari Jakarta, Zinka Naila, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono mendengar aspirasi dari guru-guru PAUD yang mengajar di wilayah Matraman dan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ratusan guru pendidikan anak usia dini atau PAUD menghadiri acara seminar yang dilaksanakan di DPP PKS serta dihadiri bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Suswono. Dalam kesempatan itu, Suswono mengatakan pentingnya peran guru PAUD dalam mencerdaskan bangsa dan membentuk karakter anak Indonesia sejak dini. Suswono menambahkan dengan adanya program makan bergizi gratis dapat membantu para guru untuk menghasilkan generasi penerus yang unggul. Pemirsa, untuk mengetahui aspirasi apa saja yang diterima oleh Suswono dalam safari politiknya hari ini, kita bergabung dengan rekan Rehana Mezia. Silakan Rehana dengan laporan Anda. Ya baik, selamat sore Ditya Nugroho dan juga pemirsa. Bakal calon Wakil Gubernur Jakarta kini Suswono hari ini memang melaksanakan sejumlah agenda. Di antaranya adalah bertemu dengan guru PAUD yang dilaksanakan di tempat saya mengabarkan saat ini kini di DPD Partai PKS yang dilaksanakan di Jakarta Timur. Ada pula tadi juga terlihat ratusan dari guru PAUD juga hadir dalam acara seminar tersebut yang mana ini mencakupi dari wilayah Jakarta Timur, terutama dari wilayah Pulau Gadung dan juga dari Matraman. Tadi juga Suswono kemudian sempat menyebutkan Aditya dan juga pemirsa yang mana adalah tujuan dari pertemuan tersebut yakni untuk menjaring aspirasi dan juga untuk menjaring beberapa masalah yang dirasakan oleh para guru PAUD dan juga nantinya mencarikan solusi baik itu di jangka pendek maupun hingga jangka panjang. Kemudian tadi juga Suswono sempat mendapatkan bahwasannya untuk program terpilih dari Presiden dan juga Wakil Presiden yakni Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yakni makan gratis ditambah dengan program ataupun salah satu pertemuan yang mana nantinya akan dalam jangka panjang yakni pertemuan dengan para guru PAUD. Tadi Suswono juga berharap nantinya dapat melahirkan generasi penerus bangsa Indonesia yang maju dan juga unggul. Aditya dan juga pemirsa, kalaupun kita lihat bahwasannya untuk pertemuan tadi juga memang sejalan dengan salah satu program ataupun salah satu nilai yang diusung oleh PKS yakni adalah Rumah Keluarga Indonesia, yang mana untuk program ataupun salah satu nilai dari PKS ini untuk Rumah dari Keluarga Indonesia sendiri adalah sebagai salah satu sarana pembekalan, kemudian juga pembinaan dan juga pelatihan bagi kader ataupun masyarakat untuk terwujudnya ketahanan bagi keluarga Indonesia. Dan setelah agenda dari PKS ini kemudian Suswono juga mendatangi salah satu kegiatan yakni RTU dan juga Maulid Fortisma yang sama-sama dilaksanakan di Jakarta Timur. Demikian informasi sementara di Nugroho, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, bakal calon Gubernur Jakarta Suswono menemui dan menyerap aspirasi dari guru PAUD. Terima kasih Rehana Mezia mengabarkan langsung dari DPD PKS Jakarta Timur.
Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana mengunjungi kediaman Sutioso di Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke rumah mantan gubernur Jakarta 2 periode tersebut, pasangan jalur independen ini mendengarkan pengalaman Sutioso selama berkiprah memimpin Jakarta. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Selamat pagi. Pagi, Pak. Didampingi mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari yang kini menjadi ketua tim pemenangannya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Dharma Pongrekun Kunwardana bersilaturahmi ke rumah mantan gubernur DKI Jakarta Sutioso. Sutioso atau Bang Yos kemudian mengajak Dharma Kun ke dalam museum yang berada di halaman rumahnya sambil menceritakan pengalamannya memimpin Jakarta selama 10 tahun. Ketiganya kemudian berdiskusi selama 1,5 jam tentang persoalan di Jakarta. Selain mendengar kisah perjalanan Bang Yos, pasangan tersebut juga mendapat masukan terkait apa saja yang perlu dibenahi dan diteruskan dalam pembangunan di Jakarta. Sebagai senior saya hanya bisa memberikan masukan-masukan, ya, terutama tentang Jakarta yang sangat spesial gitu ya. Dan juga sharing ya dari pengalaman memimpin Jakarta itu seperti apa. Tadi kami berbicara. Pertemuan tersebut dimanfaatkan oleh Dharma Pongrekun untuk menerima ilmu dari Bang Yos, terutama untuk mengatasi persoalan banjir, transportasi umum, serta demografi penduduk Jakarta. Beliau berkiprah di masa beliau memimpin Jakarta ini. Mulai dari urusan banjir dengan 13 sungai yang harus kita perhatikan, dan juga urusan transportasi, moda transportasi umum yang terintegrasi untuk meminimalisir kemacetan di Jakarta, bahkan juga mengenai hal-hal demografi yang ada di Jakarta. Pasangan Dharma Kun merupakan pasangan terakhir yang mengunjungi kediaman Sutioso. Sebelumnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, yaitu Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Rano, sudah lebih dahulu mendatangi Bang Yos. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan bakal calon wakil gubernur Rano Karno saling mengklaim dan optimistis jika mereka menang dalam Pilkada Jakarta hanya dalam 1 putaran. Informasi Anda kembali di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menargetkan menang 1 putaran dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Menang 1 putaran juga menjadi target pesaingnya Rano Karno yang maju sebagai bakal calon wakil gubernur Jakarta bersama Pramono Anung. Genderang perang antar kontestan yang maju di Pilkada Jakarta sudah mulai ditabuhkan. Beberapa kandidat kini mulai gencar belusukan, mengobrol janji demi menarik simpati. Selain masif menawarkan gagasan, masing-masing paslon juga mulai melontarkan perang urat saraf untuk memenangkan pertarungan. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil bahkan sesumbar bisa memenangkan kontestasi Pilkada Jakarta hanya dalam 1 putaran. Mantan Gubernur Jawa Barat ini percaya diri lantaran mendapat dukungan dari koalisi Jumbo. Sehingga arahan-arahan taktisnya tadi sudah disampaikan, bagaimana pemenangan, target harus menang 1 putaran, sedang dihitung wilayah-wilayahnya di mana yang akan lebih banyak aktivitas, kemudian intinya semua partai, anggota-anggota DPRD-nya harus bergerak, ya. Jadi pasangan Ridho setengah dari kekuatannya ada dari anggota legislatif yang kemarin terpilih di Februari 2024 untuk turun kembali ke konstituennya untuk mengkampanyekan visi misi dan kekuatan dari pasangan Ridho, kira-kira begitu. Pernyataan RK ini pun direspons langsung oleh bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno. Mantan gubernur Banten ini pun merasa yakin bisa menang 1 putaran. Pria yang akrab disapa Bang Dul ini juga berkelakar jika Ridwan Kamil dan Suswono hanya menang tipis, ia dan Pramono Anung bisa dengan mudah mengalahkannya.
Katanya mengatakan bahwa akan menang satu putaran karena Anies dan Ahok tidak berlayar. Sama, kita juga target satu putaran. Setiap kita pasti harus mencapai satu. Kalau dua capek, ngos-ngosan. Semua kita berusaha. Makanya kita gerakan masyarakat. Gitu loh. Ya. Tapi Pak RK bilang katanya nggak mau unggul tipis gitu. Gimana Bang menurut Abang? Telak katanya. Dia harus berusaha tebal. Kalau tipis kalah dia sama gue. Oke ya. Siapa pasangan calon yang nantinya bakal berhasil merebut suara warga Jakarta tentunya masih sulit ditebak. Meski duet Ridwan Kamil Suswono disebut-sebut memiliki elektabilitas yang tinggi, rekam jejak pasangan Pramono Anung dan Rano Karno tak bisa diremehkan. Apalagi masih ada pasangan non-parpol dan Mapong Rekun Kunwardana yang bisa saja mencuri suara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, netralitas ASN dan kepala desa menjadi salah satu isu paling rawan dalam pilkada serentak tahun ini. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam acara Koordinasi Nasional Kesiapan Daerah Menjaga Netralitas dari ASN mengatakan sudah ada 30 pelanggaran netralitas ASN yang terjadi menjelang pilkada. Badan Pengawas Pemilu RI mengumpulkan sejumlah kepala daerah dan seluruh anggota Bawaslu se-Indonesia dalam acara Koordinasi Nasional Kesiapan Daerah Menjaga Netralitas ASN di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan salah satu yang menjadi kerawanan dalam pilkada serentak tahun ini adalah isu netralitas ASN. Menurutnya, sejak tahapan Pilkada 2024 dimulai, Bawaslu sudah menemukan 30 pelanggaran netralitas ASN. Biasanya, ketidaknetralan ASN terungkap dari unggahan di media sosial. Selain itu, Bawaslu juga sedang memantau potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala daerah tingkat provinsi. Dan kita dapat lihat beberapa pergerakan tentang netralitas ASN di media sosial maupun media cetak dan elektronik. Dan juga ada PR kita terbaru, nanti kita ngobrol dengan Pak Suhajar mengenai kepala desa yang sekarang mulai digiatkan untuk kepentingan calon tertentu, calon kepala daerah tertentu. Menurut Bagja, titik rawan netralitas ASN terjadi pada hampir semua tahapan pilkada, mulai dari tahapan pendaftaran, kampanye, hingga tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum secara resmi mengumumkan pembentukan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS jelang Pilkada Serentak 2024. Tahapan pendaftaran anggota KPPS dibuka per hari ini 17 September hingga 28 September 2024. Masyarakat dapat mendaftar melalui Panitia Pemungutan Suara atau PPS tiap kelurahan. KPU memastikan telah mempersiapkan jaminan kesehatan hingga mekanisme santunan untuk anggota KPPS yang nantinya lolos tahapan seleksi. Komisioner KPU Persada Harahap mengatakan KPU telah menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memastikan keselamatan anggota KPPS dari Jakarta. Pemirsa, informasi selengkapnya tentang pendaftaran anggota KPPS untuk Pilkada Serentak ini akan dilaporkan oleh Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana dengan mekanisme pendaftaran dari anggota KPPS untuk Pilkada Serentak tahun ini? Silakan Ardo. Baik, terima kasih. Selamat sore Aditya Nugroho dan juga pemirsa TV One. Memang benar bahwa per hari ini tadi launching atau peluncuran daripada pembukaan masa pendaftaran anggota KPPS untuk Pilkada Serentak yang berlangsung per November mendatang sudah dibuka oleh KPU RI di kantor KPUD Jakarta di kawasan Kramat Senen, Jakarta Pusat, di mana memang tadi jika kita mendengar keterangan dari Muhammad Afifuddin selaku Ketua Umum KPU RI, memang untuk pembukaannya sendiri ini dilakukan di KPUD Jakarta lantaran sebagai representasi
bahwa ini merupakan hajat pilkada atau pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk 37 provinsi yang ada di Indonesia, untuk kemudian akan menggelar hajat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. Lalu kemudian juga tadi terkait KPPS sendiri, memang Afif menyatakan bahwa para anggota KPPS ini nantinya disebut sebagai ujung tombak yang akan bertugas langsung di lapangan untuk mengawal dari mulai tahapan persiapan hingga mekanisme perhitungan suara di lokasi. Artinya mereka dianggap berperan penting dalam proses penyelenggaraan pemilu kada tahun 2024. Dan terkait mekanisme pendaftaran sendiri, memang tadi juga seperti yang Aditya katakan di studio, memang benar bahwa untuk pendaftaran dibuka per hari ini tanggal 17 hingga tanggal 28 September 2024 dengan beragam tahapan lain. Tidak hanya itu pemirsa, memang tahapan-tahapan lain seperti mekanisme seleksi administratif juga akan dilangsungkan. Kemudian juga nanti pada tanggal 30 September 2024 pihak KPU juga akan membuka dialog dan ruang diskusi begitu dengan masyarakat untuk terkait mendengar aspirasi dan menyerap aspirasi atau pendapat masyarakat terkait persiapan daripada KPPS sendiri, karena memang pada prakteknya KPPS akan diisi oleh masyarakat yang menjadi anggota KPPS dan juga ketua KPPS di tiap daerah. Dan untuk mekanismenya sendiri tadi disampaikan oleh pihak KPU sendiri melalui Komisioner KPU Persada Harahap bahwa betul untuk mekanismenya nanti setiap calon anggota KPPS ini berhak mendaftar ke PPS masing-masing di tiap kelurahan atau desa begitu di daerahnya masing-masing sesuai dengan syarat-syarat dan berkas-berkas yang sudah ditentukan oleh KPU sendiri sesuai dengan keputusan KPU nomor 475 tahun 2024 terkait mekanisme ataupun juga tahapan pendaftaran anggota KPPS sendiri. Lalu kemudian nantinya pemirsa terkait teknis dan persiapannya nanti akan dimatangkan setelah pengumuman dari anggota KPPS pada tanggal 5 Oktober 2024 nanti, dan nantinya pada tanggal 7 November 2024 akan dilakukan pelantikan sekaligus juga masa kerja yang terhitung sejak tanggal 7 November hingga 8 Desember 2024 bagi para anggota KPPS di seluruh Indonesia. Dengan anggota KPPS tadi disebutkan bahwa untuk honorarium atau pendapatan atau honor yang diberikan oleh KPU sendiri kepada para anggota KPPS ini bervariatif. Untuk anggota ini berada di angka Rp850.000, sementara itu untuk jabatan ketua KPPS ini akan diberikan honor sebesar Rp900.000. Memang untuk honor sendiri berbeda dengan honorium yang diberikan oleh KPU kepada anggota dan juga ketua KPPS pada Pilpres 2024 kemarin. Alasan sederhana, perbedaan ini mengingat jumlah beban tanggung jawab berupa kertas suara yang tidak sebanyak dan cukup tidak lebih rumit daripada kertas suara Pilpres kemarin ya, karena ada selain surat suara Pilpres juga ada surat suara legislatif, sehingga tanggung jawabnya dinilai tidak lebih besar, sehingga honorium tidak perlu lebih besar daripada pada proses pemilu presiden 2024 kemarin. Sementara itu pemirsa, untuk persyaratannya Anda dapat memastikan sendiri ke website KPU untuk memastikan apakah Anda layak atau Anda siap untuk menjadi anggota KPPS maupun juga ketua KPPS untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang. Sementara demikian, Aditya kembali ke studio. Pendaftaran KPPS ini dimulai dari tanggal 17 September sampai 28 September 2024. Terima kasih Ardo atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, genderang perang jargon mulai dilakukan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, genderang perang jargon mulai dilakukan para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Tidak sekedar jargon, mereka juga dituntut untuk melakukan komitmen politik dalam pencalonannya. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta membuat jargon atau slogan untuk menarik simpati warga. Slogan tersebut untuk menggambarkan visi misi yang dibangun oleh ketiga pasangan bakal calon. Pasangan Ridwan Kamil Suswono atau Ridho menyodorkan slogan Jakarta Baru, Jakarta Maju di Pilkada Jakarta. Slogan tersebut diusung karena Jakarta tidak lagi sebagai ibu kota. Jakarta Baru pasca pemindahan ibu kota negara. Jadi memang perlu proses transisi. Disinilah insya Allah kehadiran Paslon Ridho ini akan mampu membantu pemerintah pusat melakukan transisi
pemerintahan, perpindahan sebagian warga dari Jakarta ke Kalimantan. Ini banyak sekali proses yang penting saya kira terjadi. Itulah maka Jakarta menjadi Jakarta yang baru, berbeda dengan sebelumnya, kemudian menjadi Jakarta yang maju. Sementara itu, pasangan Pramono Rano Karno mengusung slogan Jakarta Menyala di Pilkada Jakarta. Tentu ada makna yang terkandung dalam slogan tersebut. Jadi menyala ini kita bisa artikan dengan banyak hal. Ya. Jadi menyala itu sebenarnya kalau kita resapi lagi, kalau kita biasa hadapi dan dengar di masyarakat hari ini, menyala itu kan ungkapan optimisme. Menyala itu ungkapan kegaguman, ungkapan merasa orang itu merasa keren terhadap fenomena. Mas Pram dan Bang Dul ingin Jakarta itu dianggap keren, semakin keren dianggap menjadi optimisme, dianggap menjadi sumber kebahagiaan bagi masyarakatnya. Melalui apa misalnya? Di sana ada 4 misi yang paling utama, yaitu pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan pemerintahan, dan juga lingkungan hidup. Pasangan non-partai atau independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memiliki slogan Jakartaku Aman. Slogan ini diartikan bahwa warga Jakarta harus mendapatkan keamanan dan ketenangan untuk hidup di Jakarta. Aman itu dalam beberapa aspek, aman dalam beribadah. Maksudnya kita memberikan suatu kebebasan beribadah. Tenang dalam beribadah. Tenang beribadah. Dan menurut agamanya masing-masing. Terus aman dalam keselamatan jiwa dan tubuh dari strategi asing yang dengan melalui pandemik. Pandemik ini sangat penting karena dengan pandemik semuanya hancur. Aman dari kebijakan yang tidak proper, kebijakan yang nakal. Kadang-kadang ada kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat. Seperti apa, Bu? Misalkan penggusuran. Menurut analis politik Adi Prayitno, slogan yang diusung oleh para pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hanyalah sebuah marketing politik yang ditawarkan para bakal calon. Yang terpenting adalah komitmen politik. Apakah para bakal calon bisa mewujudkan janji politiknya? Dan jika tidak, bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Termasuk misalnya soal RT RW 200-300 juta. Itu nggak gampang misalnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana program-program populasi yang pro rakyat itu harus ada komitmen politiknya. Karena masyarakat kita, apalagi Jakarta yang sangat kritis secara nasional, sudah mulai tahu ini hanya bluffing, ini hanya sebatas janji politik. Bisa tidak? Kalau mereka jadi gubernur kemudian ditagih. Kalau kemudian tidak terbukti dan tidak bisa direalisasikan, bisa tidak dituntut secara moral dan secara politik. Misalnya mundur di tengah jalan, ataupun bagaimana bentuk pertanggungjawabannya. Warga Jakarta berharap slogan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur tersebut terwujud dalam program kerjanya dan bukan hanya sekedar jargon. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Partai Gerindra memastikan telah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan diusulkan untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, Partai Gerindra memastikan telah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan diusulkan untuk masuk dalam kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju lainnya juga dikabarkan telah menyerahkan nama-nama kader terbaik mereka untuk menjadi calon menteri di pemerintahan yang akan datang. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko menegaskan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo masih menuntaskan sejumlah hal terkait penyusunan kabinet seperti nomenklatur kementerian dan kriteria calon menteri yang akan diseleksi. Dasko mengklaim sudah mengetahui sejumlah nama calon menteri dari kader Partai Gerindra yang masih dalam tahap penggodokan. Saya juga belum tahu progresnya sampai mana, karena itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Ya, kalau dari Gerindra sudah ada nama-namanya, tapi mohon maaf belum bisa dipublikasi. Demikian. Ya, dari Gerindra sedikit lah, sedikit nggak banyak. Ya kan itu dinamis, masih dalam penggodokan. Demikian. Oke.
Sementara itu, Wasekjen Partai Golkar Putri Aneta Komarudin mengatakan Partai Golkar telah menyerahkan sejumlah nama kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk diseleksi sebagai calon menteri. Golkar menyiapkan kader terbaik sebagai nama calon menteri ataupun wakil menteri yang tentunya memenuhi unsur profesionalitas dan memiliki integritas. Untuk jumlah menteri di kabinet yang akan datang, tentu kami berharap melebihi apa yang Partai Golkar telah dapatkan pada hari ini. Tapi tentu kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran untuk jumlah nanti kursi menteri yang akan diberikan kepada Partai Golkar. Dan untuk nama-nama kami juga telah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia untuk berkoordinasi dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih terkait dengan calon-calon dan kandidat menteri serta wakil menteri yang diajukan dari Partai Golkar dan tentu nanti akan dipanggil ataupun diseleksi kembali oleh Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi seluruh nama calon menteri ataupun wakil menteri yang kami serahkan tentu memenuhi unsur-unsur profesionalitas, mempunyai latar belakang yang relevan di bidangnya dan tentu juga berintegritas dan bisa mengikuti seluruh visi misi dan juga percepatan program seperti yang Pak Prabowo inginkan. Jatah Menteri Kabinet Koalisi Indonesia Maju belakangan menjadi perbincangan hangat menjelang pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto saat ini berencana menyusun zakon kabinet untuk memastikan nama-nama yang disodorkan untuk jadi calon menteri harus benar-benar ahli di bidangnya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, menjelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menseleksi sejumlah nama calon menteri untuk mendampinginya di kabinet mendatang. Proses seleksi calon menteri dikabarkan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Lalu apa saja kriteria calon menteri yang diinginkan Prabowo? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah menseleksi beberapa nama sebagai calon menteri di kabinet mendatang. Sejumlah ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pun juga mengaku sudah mengusulkan nama-nama kader terbaik mereka untuk mengikuti seleksi. Menurut juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak, proses seleksi calon menteri dipimpin langsung oleh Prabowo yang dibantu oleh tim kecil. Proses rekrutmen calon menteri yang akan beliau percayakan membantu beliau. Beliau sendiri langsung dibantu dengan beberapa tim kecil untuk melakukan proses seleksi dan memastikan menteri-menteri yang akan membantu beliau nanti adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya integritas, dan juga punya loyalitas. Dan itu bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari non-partai politik. Dhanil juga membocorkan beberapa kriteria calon menteri yang diinginkan Prabowo. Ada mekanisme usulan dari partai-partai politik, terutama partai koalisi, yang kemudian mereka menyampaikan nama-nama yang akan mereka endorse sebagai menteri. Nah, tentu pada akhirnya Pak Prabowo yang menentukan nama-nama tersebut layak atau tidak. Pak Prabowo pasti menggunakan penuh hak prerogatif beliau. Dengan catatan, Pak Prabowo tentu memberikan catatan calon menteri itu harus punya integritas, artinya komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini sering disuarakan Pak Prabowo itu harus terpatri di setiap pribadi yang akan diajak Pak Prabowo bekerja di kabinet. Kemudian kedua tentu kompetensi, itu yang hari ini banyak disebut oleh Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Mujani, juga disebutkan oleh Pak Sufmi Dasko terkait dengan zakon kabinet, di mana kabinet yang ingin dibentuk Pak Prabowo tentu harus memiliki kompetensi. Nah, kemudian yang ketiga tentu ya syaratnya harus loyalitas penuh kepada rakyat, loyalitas penuh kepada presiden sebagai sebagai satu-satunya pemimpin yang memimpin kapal Indonesia di 5 tahun ke depan nanti.
Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Zakon Kabinet, di mana para menteri yang terpilih harus memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing, baik dari kalangan profesional maupun partai politik. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting dan menarik masih akan kami hadirkan. Usai jeda, tetaplah di Kabar Pemilu Kada. Pemirsa, sejumlah organisasi masyarakat dikabarkan ikut berburu sejumlah kursi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Spekulasi itu muncul setelah Prabowo Subianto mengunggah foto kunjungan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir ke kantor Kementerian Pertahanan awal bulan ini. Namun Muhammadiyah menegaskan mereka tidak dalam posisi meminta jatah menteri. Jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang, kasakusuk siapa saja yang akan dipilih menjadi menteri terus menyeruak. Tak hanya dari partai politik, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah dikabarkan ikut mengincar kursi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Spekulasi itu muncul setelah Prabowo Subianto mengunggah foto kunjungan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir ke kantor Kementerian Pertahanan awal bulan ini. Pihak PP Muhammadiyah menegaskan, meski diakui pertemuan menyinggung soal komposisi kabinet pemerintahan, namun Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta jatah menteri. Meski begitu, pihaknya mengaku siap menempati posisi kementerian yang akrab dengan peran dan kontribusi Muhammadiyah selama ini, seperti di bidang pendidikan dan kesehatan. Tapi yang jelas begini, pada posisinya, pada sejatinya Muhammadiyah tidak dalam kapasitas meminta, ya, karena itu adalah hak prerogatifnya Presiden. Tetapi jika Pak Prabowo mempercayakan kepada Muhammadiyah, apakah dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang yang lain-lain, maka tentu saja Muhammadiyah akan siap. Karena Muhammadiyah cukup banyak punya sumber daya manusia yang menurut saya layak dan pantas untuk duduk pada posisi-posisi penting. Tetapi siapapun nanti, kalau seandainya membenar ya, maka saya mengharapkan para politisi yang menjadi menteri dan juga wakil-wakil dari ormas keagamaan atau wakil dari elemen-elemen golongan yang duduk dalam pemerintahan Pak Prabowo, hendaknya mereka jangan lagi menjadi politisi ya, tapi haruslah menjadi negarawan. Jadi yang dipikirkannya bukan dirinya atau keluarga atau partai atau kelompoknya, tapi yang dipikirkan adalah bangsa dan rakyat negeri ini yang sama-sama kita cintai. Saya begitu. Sementara itu, bagi analis politik Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, keterlibatan ormas dalam kabinet pemerintahan bukanlah hal baru. Sejak pasca reformasi, ormas dengan jumlah pengikut besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah kerap diminta bergabung dalam kabinet. Namun hal tersebut bakal menimbulkan dampak kecemburuan sosial dengan ormas lain yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks tadi ya, representasi ormas itu yang dipilih sejak lama ya dari pemerintahan sebelumnya, yaitu NU dan Muhammadiyah, karena banyak pemilihnya itu. Ya tentu ormas lain marah mungkin bisa jadi ya, cemburu mungkin, tetapi kan tidak bisa apa-apa karena memang itu kan hak prerogatif presiden, hak powerful presiden, hak dari presiden yang terpilih untuk bisa memformulasi, membuat skema kabinetnya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Dalam pemerintahannya, Prabowo Subianto tentu butuh rekan-rekan kerja yang memiliki kapabilitas sekaligus loyalitas. Namun, keterlibatan ormas dalam kabinet diharapkan bertujuan untuk tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bukan golongan. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Kabar Pemilu Kada. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Petang. Saya Aditya Nugroho, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.